Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Ini adalah laptop convertible dari HP yang cocok banget untuk content creation. Jadi cocok banget untuk content creator. Ini adalah HP Envy X360 2022. Laptop ini tuh hadir dengan prosesor terbaru Intel generasi ke-12 dan tentunya sudah bersertifikat Intel Evo. Nah, sesuai namanya, laptop ini tuh bisa kita putar atau flip layarnya sehingga bisa memberikan experience berbeda ketika bekerja ataupun menyalurkan kreativitas di berbagai kondisi. Selain bisa meningkatkan portabilitas karena bobotnya yang cukup ringan, laptop ini tuh hadir dengan layar 13,3 inci dan sudah touchscreen. Dan sudah dilengkapi juga dengan stylus agar penggunanya ini tuh bisa melakukan hal yang lebih dan leluasa di layarnya ini. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, baik. Secara desain, laptop ini tuh hadir dengan desain yang gua suka. Jadi selain cukup tegas, kesan premiumnya juga ini tuh masih melekat banget ya. Dan pastinya ukurannya ini tuh compact dengan bobot hanya 1,34 kg saja. Untuk materialnya ini tuh menggunakan bahan aluminium yang dipoles berwarna silver sehingga menampilkan kesan mewah dan elegan. Dan pas kita buka layarnya nih, terlihat langsung bezel yang cukup tipis pada bagian kiri dan kanan layarnya. Sementara untuk bagian atas, terlihat cukup tebal tapi memang itu wajar ya, karena space-nya ini tuh digunakan untuk menyimpan webcam. Dan webcamnya ini tuh sama dengan Spectre X360 juga ya, beresolusi 5 megapiksel, yang mana ini tuh sudah sangat cukup untuk digunakan aktivitas bekerja online seperti meeting online, dan ya pokoknya untuk kebutuhan foto selfie ataupun meeting online juga ini tuh udah sangat oke banget. Nah, silahkan teman-teman nih nilai sendiri aja deh ya. Berikut adalah hasil rekaman webcamnya, dan teman-teman juga bisa menilai sendiri gimana kualitas audionya atau mikrofonnya. Oke, ini adalah hasil webcamnya dari HP Envy X360. Ini by the way, di luar lagi hujan, kemudian ada yang acara juga, terus di samping ini ada yang makan juga. Untuk kualitas webcamnya menurut gue ini udah sangat amat cukup banget buat kalian yang meeting online, kerja online, ataupun conference ya, ini tuh udah oke banget. Dan yang menariknya, mikrofonnya juga ini udah bagus ya, jadi sudah punya fitur AI noise reduction, jadi bisa apa ya, menghilangkan noise lah, jadi biar enggak terlalu mengganggu suara yang lagi gua keluarkan. Ini gua nggak pakai headset ataupun mikrofon tambahan ya. Jadi ini emang bener-bener gua ngomong langsung depan laptopnya seperti ini. Silakan kalian nilai sendiri aja gimana kualitas untuk visualnya, videonya ataupun audionya. Nah, masih ngomongin webcam, selain digunakan untuk meeting online, kamera dan sensor infrarednya juga berguna untuk Windows Hello Face Detector yang memudahkan kita membuka kunci layar hanya dengan menghadapkan wajah ke layar. Karena perlu diingat ya, laptop ini tuh tidak mendukung Windows Hello Fingerprint. Untuk kedua angle-nya ini tuh bisa sampai 360 derajat dan berasa cukup solid, sehingga kita bisa menggunakan beberapa mode dengan nyaman. Dan enaknya laptop convertible seperti ini, kita bisa bekerja atau menikmati konten multimedia di beberapa mode ya. Ada mode laptop, kemudian ada juga mode tablet, terus ada juga mode berdiri atau stand mode, dan ada juga mode tent mode. Melihat dari form faktornya, laptop ini tuh sangat mudah dan nyaman dibawa kemana saja. Cocok banget buat kalian yang aktif, produktif, dan tentunya dengan mobilitas yang tinggi. Kemudian untuk mendukung aktivitas yang produktif, laptop ini tuh hadir dengan layar yang lebih detail dan tajam. Ukurannya ini tuh 13,3 inci menggunakan panel IPS dengan resolusi WUXGA dan sudah multi-touch. Dan menariknya, kalau kalian perhatikan, rasio layarnya ini tuh cukup luas ya, karena sudah mendukung rasio 16:10. Digunakan untuk nonton video, melihat gambar, hasil yang ditampilkan terlihat sangat baik dan tajam. Detail warna akurat dan sangat nyaman dipandang karena sudah punya color gamut di 100% sRGB. Dan untuk touchscreen-nya juga nih, menurut gua ini sangat nyaman digunakan ya. Jadi sensitifnya ini tuh pas ya, pas banget dan sangat responsif. Sentuhan jari ke layarnya ini tuh dapat diterima dengan baik sehingga pengguna akan merasa nyaman ketika melakukan aktivitas menggunakan jari di layarnya ini. Tapi buat kalian yang sering menuangkan ide dengan cara coret-coret atau kalian yang suka sketch atau menggambar, laptop ini tuh sudah dilengkapi dengan HP Pen atau stylusnya ya, dan berbagai aplikasi produktivitas seperti HP Palette. Hadirnya stylus ini tuh bisa memberikan akses pengguna tanpa batas. Stylusnya ini tuh sangat nyaman digunakan, memberikan garis halus ataupun garis tebal di layarnya ini tuh bisa dilakukan dengan sangat baik. Digunakan untuk menulis catatan, menggambar ataupun scrolling browser. Stylusnya ini tuh nyaman digunakan
menyenangkan ya. Jujur ini selama gue pakai ini enak banget. Kita juga nggak perlu khawatir ketika menggambar atau menulis di atas layarnya ini, karena tangan kita yang menempel nih tidak akan dianggap sebagai input atau perintah. Jadi nggak akan ada yang namanya kecoret ya, gara-gara lengan yang menempel di layar. Dan untuk stilusnya sendiri, ini bisa menempel pada bagian sisi kanan laptop seperti ini ya. Jadi kayak ada magnetnya gitu. Dan untuk ngecasnya, stilusnya ini tuh bisa menggunakan port Type-C, jadi enak banget. Nah, sekarang kita lanjut untuk konektivitasnya ya. Di bagian kanannya ini tuh ada USB 3.2 Gen 2 dan 2 buah Type-C Thunderbolt 4. Sementara di sebelah kirinya ada audio combo jack, kemudian ada juga slot micro SD, dan ada USB 3.2 Gen 2. Keren ya, portnya tuh menurut gue ini udah cukup banyak, dan USB-C-nya juga ada 2. Tapi buat kalian yang butuh nih, jadi HP juga ngasih dongle baru nih di paket pembeliannya yang terdiri dari port USB Type-C, ada juga port HDMI, dan ada port USB Type-A. Kemudian yang bikin gue suka sama laptop ini yaitu speakernya ya. Jadi speakernya ini tuh terletak di bagian depan, tapi di bagian bawahnya ya, yang bisa menghasilkan kualitas suara yang bagus banget di kelasnya. Asli gue ini suka banget ya sama karakter suaranya ini. Bassnya tuh berasa enak gitu, kerasa. Detailnya bagus dan halus. Berikut adalah kualitas speakernya ya. Silahkan teman-teman nilai sendiri gimana kualitas speaker dari HP Envy X360 ini, oke? Kemudian nih, untuk aktivitas pekerjaan mengetik, keyboardnya ini tuh bisa ngasih pengalaman mengetik dengan sangat baik. Tombol-tombolnya tuh cukup empuk ya, dan terasa ada feedback ketika digunakan sehingga membuat jari betah mengetik lama-lama di laptop ini. Kemudian ada juga dukungan backlit yang bisa kita atur tingkat cahayanya ini menjadi nilai yang lebih ya, sehingga pengguna bisa mengetik di kondisi kurang cahaya dengan nyaman. Di bagian atas ini tuh ada tombol emoji nih, jadi ini tuh berguna banget buat kalian yang suka chat atau DM-DM ya, atau balas DM-DM di sosmed yang sering langsung emoticon gitulah. Ini enak banget nih, jadi tinggal tekan tombol emoji langsung keluar emoticon-emoticonnya. Kemudian ada juga tombol Instant Application Launcher. Ini tuh untuk membuka cepat aplikasi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Cuman sayangnya nih, masih terbatas saja hanya untuk aplikasi bawaan HP saja. Nah, gak lupa juga nih, laptop ini tuh punya touchpad yang menurut gua ya ini tuh enak banget ya. Bisa dibilang licin banget enggak, dibilang keset juga enggak. Tapi dengan touchpadnya ini gua bisa melakukan scrolling, zooming, tap-tap dengan sangat mudah dan nyaman. Touchpadnya ini tuh terbuat dari glass ya, makanya wajar surfingnya ini tuh enak banget dan tanpa meninggalkan bekas minyak seperti material laptop pada umumnya. Berikutnya jelas ya, selain konvertibel, laptop ini tuh punya performa yang kenceng. Jadi untuk varian yang gue pakai ini tuh menggunakan Intel Core i7, ini generasi ke-12, dengan RAM-nya ini tuh 16 GB, dan SSD-nya ini tuh 512 GB, dan sudah menggunakan Windows 11 Home. Melihat dari skor benchmark-nya nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya, jadi laptop ini tuh sudah sangat kencang di kelasnya. Jadi aktivitas pekerjaan seperti kantoran, ngedit data, kemudian buka Excel, atau buat kalian yang programmer nih, ngoding gitu kan, ngoding web apps ataupun ngoding aplikasi Android, ini menurut gue ini udah sangat oke banget dan bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, malah nih gue coba mengedit video nih menggunakan aplikasi DaVinci Resolve ya. Ini kan agak berat nih ya, jangan lupa nih ini harus dicas, sambil dicas, oke? Ini tuh bisa berjalan dengan baik ya. Jadi video 1080 pixel 60 fps sekitar 3 menitan gue edit sederhana, seperti kasih transisi, kasih teks, edit warna, kemudian gue kasih background. Nah, kemudian gue render nih ya. Hasil video 3 menit ini tuh bisa selesai di render dalam durasi berikut. Nah, untuk aktivitas berat ya seperti mengedit video tadi, gua sarankan selalu sambil dicas supaya performanya lebih maksimal. Apalagi casan laptop ini tuh bagus dan terbilang simple ya, dan udah Type-C, jadi memudahkan kita membawanya kemana-mana. Oh iya nih, untuk aktivitas mengetik Google Doc, browsing, dan aktivitas kasual lainnya, selama gua pakai laptop ini, baterainya ini tuh 66 Wh, bisa bertahan sekitar 10 jaman. Tapi balik lagi ya, semua aktivitas tuh bisa berbeda-beda. Yang jelas kalau kerja sehari 8 jam, laptop ini tuh cukup sekali cas aja udah nemenin kita kerja seharian. Oke, baik, kesimpulannya.
Selama gue menggunakan laptop ini tuh sudah memudahkan gue untuk mengerjakan pekerjaan gue di mana saja. Mulai dari ngetik, ngecek-ngecek artikel di website, ngedit foto, sampai ngedit video sederhana. Ukurannya yang ringkas dan compact bikin laptop ini tuh gampang dan gak berat dibawa kemana-mana. Layarnya juga udah bagus dan ada stylus. Ngebantu banget kalau lagi ngedit video di mode tablet, biar lebih presisi dan akurat kalau lagi ngedit foto ataupun ngedit video. Dan pastinya punya performa yang kenceng, jadi ngerjain kerjaan apa aja bisa. Buat gua, kalau kalian creator ataupun orang yang aktif, kreatif, dan sering kerja di mana saja dengan mobilitas yang tinggi, laptop ini tuh sangat cocok buat kalian beli. Pokoknya info lengkapnya langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Ayo langsung aja mari kita diskusi di kolom deskripsi ataupun DM gua di Instagram. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.